Di video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi to-do list. To-do list adalah aplikasi yang kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas kita. Jadi seperti namanya, to-do list adalah aplikasi yang berisi daftar-daftar apa yang akan kita lakukan. Di sini kita bisa create, kemudian kita juga bisa delete. Di sini kita akan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan kita akan menggunakan local storage untuk menyimpan datanya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai, silahkan kalian install dulu extension Live Server. Silahkan kalian install, kemudian seperti biasa kita akan buat 3 buah file. Di sini ada index HTML, main.js, dan style.js. Selanjutnya kita buka file HTML kita. Di sini title-nya kita bisa beri nama to-do list, dan jangan lupa kalian hubungkan dengan file CSS kalian. Di sini kita akan menggunakan font awesome untuk membuat ikonnya. Dan kita hubungkan juga dengan file JavaScript kita. Selanjutnya silakan kalian klik kanan. Di sini ada menu namanya Open Web Live Server. Silakan kalian klik. Sebelum kita lanjut, kita review dulu aplikasi yang akan kita buat. Jadi di sini kita akan menggunakan kontainer untuk membungkus aplikasi kita. Kemudian di dalam kontainer, di sini ada header, di mana ada list kontainer. Kemudian ada juga bagian input kontainer. Di bagian header ada title, kemudian ada notifikasi. Kemudian di bagian list container, di sini ada list item, di mana di dalamnya itu ada teks dan juga ada icon delete. Kemudian di bagian list container, di sini ada text input dan button. Selanjutnya kita akan buat kelasnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat kelas container. Di dalamnya kita akan buat lagi namanya kelas header, kemudian ada list container dan input container. Kita akan kerjakan di bagian list header, di bagian class header. Di sini kita buat header list, di dalamnya ada text, dan kemudian kita akan buat class notification container, di dalamnya ada notifikasi, kemudian ada text, kemudian ada juga icon. Oke, sekarang kita akan duplikasi, di mana satunya untuk task, yang satu lagi untuk finish. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian list container. Di bagian list container kita akan buat list item. Dan di dalamnya itu ada text list, list text, kemudian ada icon. Bagian icon kita tambahkan class list, nantinya kita akan style menggunakan CSS. Kemudian kita lanjut ke bagian input container. Di sini kita akan buat input dengan class input list. Kemudian kita tambahkan icon button. Dan input button dari sini kita tambahkan class button input submit. HTML sudah selesai, sekarang kita lanjut ke bagian CSS. Kita akan style elemen-elemen tersebut. Seperti biasa di sini akan menggunakan box saja yang saya buat border box. Kemudian di bagian root di sini akan buat variable yang menyimpan warna, yaitu ada primary dan secondary. Kemudian bagian body di sini saya akan menggunakan background color warna seperti ini. Dan colornya, warna teksnya saya akan buat menjadi gray. Selanjutnya kita lanjut ke bagian container. Saya menggunakan flashbox, di sini displaynya kita buat flex dan justify content center, dan ini untuk memastikan bahwa elemennya ada di tengah. Dan kita align center dan flag directionnya kita buat column. Sekarang ya perfect. Selanjutnya kita lanjut ke bagian header. Header di sini background colornya saya buat warna primary, kemudian border radius 10 pixel, kemudian width-nya 450 pixel, dan height-nya 150 pixel. Kemudian kita tambahkan padding 20 pixel, kemudian margin top-nya 50 pixel. Selanjutnya kita bagian header title, warnanya kita buat putih, dan text align-nya kita buat center. Kemudian header notification kita buat flex, kemudian margin top-nya 20 pixel, kemudian di bagian notification kita background-nya buat white, kemudian border radius-nya kita buat 30 pixel, dan padding-nya 10 pixel, kemudian height lebar 100 pixel, dan tingginya 35 pixel. Kemudian kita buat margin right 10 pixel biar nggak dempet. Kemudian display flex kita align center, align itemnya kita buat center. Kemudian justify-nya kita buat space around. Jadi biar itemnya itu bisa di tengah seperti ini. Sekarang kita lanjut ke bagian list container. Di list container di sini saya akan buat margin top-nya 20 pixel.
kemudian lebarnya 450 dan tingginya 300 pixel. Kemudian overflow-nya saya buat scroll, jadi nantinya kalau listnya banyak kita bisa scroll. Kemudian scroll width-nya saya buat thin, dan lanjut ke bagian list item. Background color-nya saya buat putih, kemudian display-nya saya buat flex, oke. Dan list define content-nya space between, dan line itemnya kita buat center, jadi biar ke tengah. Kemudian bordernya saya buat warnanya menjadi secondary, kemudian border radiusnya 10 pixel dan margin top 10 pixel, kemudian paddingnya 10 pixel, dan min height-nya itu 80 pixel. Selanjutnya kita lanjut ke bagian list text. Di sini lebarnya 350 pixel dan di sini saya beri warp web-nya biar supaya teksnya bisa turun ke bawah. Dan kemudian di bagian date list kita font setnya ukurannya 30 pixel dan warnanya kita buat warna primary. Kemudian lanjut ke bagian input container. Oke, di bagian input container di sini saya akan buat display-nya flag, kemudian justifying content-nya space between, kemudian align itemnya saya akan buat center dan margin top-nya 30 pixel, dan width-nya saya akan buat 450 pixel. Kemudian ke bagian inputnya, sekarang kita akan style, lebarnya 350 pixel dan kemudian height-nya 50 pixel, dan border radius-nya kita buat 30 pixel. Kemudian border style-nya kita buat none, dan kita akan buat backgroundnya putih, dan kita akan tambahkan border 1 pixel solid dengan warna secondary, kemudian paddingnya 20 pixel, dan colornya kita akan buat gray. Lalu kita bagian input button, colornya kita akan buat warna primary, kemudian font size-nya 50 pixel, dan di sini saya akan buat hover, efek hover. Oke, jadi saya akan buat input submit dan delete list kita akan buat hover, dengan opacity-nya kita buat 0,9. Selanjutnya kita lanjut ke bagian JavaScript. Sebelum kita lanjut ke bagian JavaScript, kita akan buat selektornya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan atribut. Sebenarnya kalian bisa menggunakan class atau ID, tapi saya lebih nyaman menggunakan cara seperti ini. Oke, untuk bagian task notification, dimana nantinya nilai bagian notification ini nilainya akan saya update. Kemudian ada juga bagian finish notification. Kemudian juga bagian list container. Jadi bagian list container ini nantinya list itemnya akan saya perbarui menggunakan JavaScript. Kemudian ada bagian list input, nantinya dimana kita akan ngambil inputnya, dan juga ada bagian submitnya. Hanya kita akan select satu persatu elemennya menggunakan query selector. Di sini saya akan membuat sebuah array, di mana array ini nantinya akan menyimpan data, dan hanya kita akan membuat event listener untuk input submitnya. Dan di sini saya ingin ketika diklik tombol submitnya, dia akan menyimpan data ke dalam array. Di sini saya akan menyimpan data berupa objek. Pertama ada ID, ID-nya saya akan menggunakan waktu karena waktu itu unik. ID ini nantinya akan kita gunakan untuk menghapus listnya. Kemudian ada bagian teks ini saya akan mengambil input value. Kemudian ada bagian finish ini berisi boolean, dimana untuk mengecek apakah to-do-nya sudah selesai atau belum. Selanjutnya kita bagian input value yang kita isi dengan string. Jadi saya ingin nantinya ketika menuliskan sesuatu di input field, ketika di submit dia hilang. Selanjutnya kita akan membuat function render, di mana function render ini nantinya akan merender listnya. Pertama di sini saya akan membuat looping si listnya. Saya akan menggunakan for each. Kemudian kita akan membuat sebuah elemen div. Oke, list item. Kita beri nama list item. Jadi list item ini berasal dari list container. Jadi di dalam list container ini itu ada list item. Jadi list item ini nantinya akan kita buang. Oke, kita akan generate menggunakan JavaScript. Oke, kita hapus dan kita akan buat di dalam sini. Oke, pertama saya akan buat teks elemen teksnya, kemudian ada elemen icon. Kemudian untuk membuat ikonnya, kemudian kita akan berikan dia kelas CSS-nya. Kemudian di bagian teksnya kita berikan data berupa teks. Kemudian ada icon.
kemudian kita tambahkan elemen child elemennya ke dalam induk elemennya. Selanjutnya kita akan panggil function render ke dalam submit. Jadi ketika di submit dia akan di render. Oke, sekarang kita akan tes. Kita akan masukkan data, kemudian kita submit. Ya, berhasil, dan tapi di sini masalahnya adalah datanya tidak diperbarui. Jadi di dalam list container itu data yang sebelumnya itu masih ada. Oke, untuk memperbaiki ini kita akan hapus elemen yang sebelumnya. Jadi ketika kita klik, kita render, jadi elemen yang sebelumnya akan dihapus. Kita akan buat list container. Kita akan buat inner HTML-nya, kita akan masukkan string kosong. Sekarang kita akan cek. Iya, berhasil. Oke, kalian bisa menggunakan cara ini, tapi saya akan menggunakan cara lain. Di sini saya akan menggunakan sebuah function. Nantinya akan saya sebut sebagai function remove element. Kita buat functionnya, kemudian di sini kita akan looping. Jadi kita akan looping list container. Kita akan cek apakah dia punya node, apakah dia punya child node-nya. Jika dia punya, maka di sini kita akan hapus. Dan di sini di bagian render, di sini saya akan panggil function remove element. Oke, sekarang kita akan coba, kita cek. Oke, kita masukkan input nilai sembarang. Ya, berhasil. Selanjutnya, saya ingin ketika saya memencet tombol delete, dia akan menghapus listnya. Kita masuk ke bagian function render. Di sini saya ingin variable icon ini, jadi icon delete-nya saya ingin ketika diklik dia akan mengeksekusi sebuah function yang kita beri nama delete list. Kemudian dia akan menerima parameter berupa data berupa ID dari array. Nah, kemudian saya ingin filter datanya. Jadi datanya saya ingin datanya nantinya akan disimpan ke dalam array ini. Jadi array ini nantinya akan diperbarui. Saya akan menggunakan method filter di mana datanya saya ingin data id.id itu tidak sama dengan argumen dari functionnya. Dan jangan lupa juga kalian panggil lagi function render. Sekarang kita coba dan masukkan data dan ya, berhasil. Selanjutnya, saya ingin membuat sebuah penanda. Jadi saya ingin ketika to-do-nya sudah selesai, ketika pencet, background-nya akan berubah. Jadi warnanya akan berubah. Untuk melakukan itu, kita buat list item. Jadi list item tadi, kita buat tambahkan event listener. Jadi kita on click. Saya ingin warnanya dia akan berubah. Oke, untuk melakukan itu, di sini kita cek datanya. Kita cek, kita membuat condition di mana data finishnya itu false, maka dia akan kita set sebagai true, dan backgroundnya kita buat menjadi primary, colornya warna icon, dan teksnya kita buat menjadi putih. Jika tidak, data finishnya, objeknya kita set menjadi false, dan warnanya saya ingin set ke posisi semula. Sekarang kita cek, kita coba, oke, kita pencet, ya, berhasil. Selanjutnya kita akan menyimpan data ini ke dalam local storage, karena ini kalau kita refresh datanya akan hilang. Untuk menyimpan data ke dalam local storage kita butuh sebuah key. Kita akan buat sebuah key. Di sini key-nya kita beri nama to-do list. Dan di sini kita akan membuat sebuah function untuk menyimpan data. Kita beri nama save data, dan juga ada function untuk mengambil data atau get data. Kemudian kita panggil API-nya yaitu dengan local storage, kemudian set item untuk menyimpan data, kemudian ada key-nya, kemudian ada JSON. Nah, kenapa JSON? Karena local storage hanya bisa menyimpan string, sementara di sini akan kita mainkan adalah objek yaitu array. Nah, untuk itu kita rubah dia datanya menjadi JSON. Nah, selanjutnya saya ingin ketika function save datanya dieksekusi, store data ini, array dan store data ini akan diperbarui. Nah, di sini saya akan panggil function get data, di mana function get data nanti dia akan memperbarui array-nya, dan jangan lupa juga panggil function render. Kemudian di function get data di sini kita akan pass JSON-nya. Nah, tadi datanya berupa JSON, sekarang kita ubah menjadi objek. Nah, di sini kita akan menggunakan
function untuk mengambil data, yaitu get item, kemudian kita masukkan key-nya. Selanjutnya saya ingin setiap kali tombol submit diklik, datanya akan diperbarui. Jadi datanya akan disimpan ke dalam local storage. Sekarang kita akan coba. Kita masukkan datanya, kemudian kita refresh, ternyata tidak tampil. Nah, sebenarnya ini datanya sudah di save. Oke, jadi kalau kita inspect elemen, kemudian kita masuk ke bagian storage, kemudian kita masuk ke bagian local storage, di sini datanya sudah ada. Nah, tapi di sini datanya tidak dirender. Oke, maka dari itu di sini saya akan manggil function getData untuk memperbarui array-nya dan render untuk merender datanya. Kita cek, iya, berhasil. Sekarang kita akan tambahkan data, kemudian kita refresh. Oke, datanya masih ada. Selanjutnya kita akan coba hapus listnya. Kemudian kita refresh, ternyata datanya masih ada. Nah, untuk perbaiki ini kita di bagian delete list, function delete list, kita akan panggil function save data. Jadi setiap kali di tombol delete dipencet, ya kan datanya akan diperbarui. Selanjutnya kita coba pencet. Oke, dan ini jika kita refresh ternyata datanya berubah. Oke, datanya tidak di save. Nah, untuk perbaiki ini kita di bagian function render, di sini kita akan membuat sebuah kondisi. Jadi jika data sama dengan finish, maka di sini saya akan buat menjadi background colornya primary, dan icon dan teksnya saya buat menjadi putih. Kemudian di bagian on click, function on click ini saya akan panggil function save data. Jadi datanya dia akan di save. Oke, saya pencet, kemudian refresh, ya berhasil. Selanjutnya yang terakhir kita akan kerjakan bagian notifikasi. Oke, jadi notifikasi ini nilainya masih statis. Oke, kita akan lanjut ke bagian function render. Di masa nanti ini kita akan membuat sebuah variabel, jadi ada variable finish dan variable task. Dan di sini di bagian looping for each, di sini saya akan membuat sebuah ternary. Jadi data jika sama dengan finish, maka finishnya variable finish akan diincrement, jika tidak variable task akan diincrement. Kemudian di bagian setelah looping, saya ingin masukkan ke dalam variable finish, saya masukkan ke dalam finish notification, dan variable task masukkan dalam variable task notification. Sekarang kita coba cek. Oke, dan kita tambahkan data. Oke, nilainya berubah ya. Oke, kita pencet, ya berhasil. Oke, kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Dengan teman-teman, jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.